Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan kembali membahas sebuah kasus dari India yang penuh dengan plot twist atau kejutan. Tragedi ini terjadi pada bulan Juni tahun 2025. Di mana ada seorang wanita lansia ditemukan tewas seorang diri saat seluruh keluarganya sedang merayakan ulang tahun cucunya. Di saat semua orang sedang berbahagia, dirinya malah dieksekusi secara keji di dalam rumahnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di desa Kumharia, kota Jhansi, negara bagian Uttar Pradesh, hiduplah seorang wanita bernama Susila Devi yang berusia 54 tahun. Devi ini memiliki seorang suami yang bernama Ajay Singh. Keduanya telah mempunyai dua orang putra, yaitu putra pertama bernama Kailan Singh dan putra kedua bernama Santosh Singh. Kedua putra Devi masing-masing sudah memiliki istri. Kailan menikah dengan seorang wanita bernama Pooja Jataf yang berusia 29 tahun. Dia berasal dari kota Gwalior, negara bagian Madhya Pradesh. Pooja bertemu dengan Kailan di kota Jhansi. Mereka saling jatuh cinta hingga sampai mereka memutuskan untuk menikah. Sedangkan Santosh, adik dari Kailan, juga ikut menikah dengan wanita yang bernama Ragini. Setelah menikah, Kailan dan Santosh tetap tinggal di rumah yang sama dengan orang tua mereka, termasuk juga istri mereka masing-masing. Mereka hidup dengan damai dan rukun sebagai sebuah keluarga besar. Keluarga Devi sendiri merupakan keluarga yang cukup kaya dan terpandang di lingkungannya. Mereka memiliki rumah yang besar dan juga tanah yang luas yang merupakan warisan turun-temurun. Luas tanah ini mencapai 16 diga atau sekitar 40.000 meter persegi. Tanah tersebut nantinya akan diwariskan lagi kepada putra dan cucu mereka. Keluarga ini pun hidup dengan tenang dan damai. Tetapi sayangnya baru sekitar 6 tahun menikah, Kailan putra pertama Devi tiba-tiba saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Hal ini membuat seluruh keluarga berduka. Mereka pun berusaha saling bersandar satu sama lain untuk melewati kesedihan itu. Setelah kepergian sang suami, Pooja tidak meninggalkan rumah mertuanya. Dia tetap tinggal di sana bersama keluarga besar mendiang suaminya. Hal seperti ini sebenarnya cukup lumrah dalam kehidupan masyarakat India, khususnya yang masih hidup di desa. Pooja masih dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka sehingga diperbolehkan tetap tinggal di sana untuk mengabdi kepada keluarga mertuanya. Namun siapa yang sangka, tak lama setelah suaminya meninggal, bibit-bibit asmara mulai bersemi antara Pooja dan juga Santosh yang sejatinya adalah saudara iparnya sendiri. Tanpa diketahui oleh keluarga, keduanya menjalin hubungan asmara bahkan sampai ke hubungan badan. Hubungan itu baru diketahui setelah Pooja ketahuan sedang mengandung. Saat ketahuan itu, Pooja langsung mengatakan kalau anak yang dikandungnya adalah anak dari Santosh. Hal ini pun membuat keluarga yang tadinya damai seketika berubah menjadi ricuh. Devi dan Ajay sebagai orang tua merasa sangat kecewa dengan perselingkuhan itu. Namun tak peduli sekecewa apapun mereka, Pooja telah mengandung dan anak dalam kandungannya adalah keturunan mereka. Maka mau tak mau mereka pun harus menerima hubungan Pooja dan juga Santosh. Lalu sementara itu, Ragini sebagai istri sah dari Santosh tidak bisa menerima hal buruk itu. Dia marah besar dengan perselingkuhan tersebut. Tanpa ragu, dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Santosh dan kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi meski begitu, mereka tidak pernah secara resmi bercerai. Setelah Ragini pergi dari rumah keluarga suaminya, Santosh dan Pooja mulai hidup selayaknya sepasang suami istri, meskipun mereka tidak pernah menikah secara resmi. Waktu pun berlalu, Pooja melahirkan seorang putri yang identitasnya tidak diungkapkan ke media. Mereka pun memutuskan untuk membesarkan putri mereka tersebut. Putri Pooja dan Santosh tumbuh menjadi anak yang cantik dan ceria. Selama tinggal bersama keluarga Santosh, Pooja dan putrinya hidup dengan layak. Mereka tak pernah kekurangan apapun dan kebutuhan mereka juga selalu terpenuhi. Namun Pooja yang melihat banyaknya harta keluarga Santosh, perlahan-lahan mulai merasa ingin mendapatkan harta tersebut jauh lebih banyak.
Saat itu Puja baru mengetahui kalau keluarga Santos memiliki banyak sekali tanah yang tersebar di berbagai daerah. Total tanah milik keluarga itu mencapai sekitar 4 hektar. Puja yang merasa sudah menjadi bagian dari keluarga itu mulai berpikir kalau dia juga berhak atas tanah tersebut. Dia berargumen kalau dia adalah istri Kailan, maka dari itu dia masih layak untuk mendapatkan jatah warisan dari almarhum suaminya itu. Selain itu dia juga sudah memberikan cucu kepada keluarga tersebut, maka sudah sewajarnya dia memiliki bagian warisan keluarga mereka. Puja pun mulai mempengaruhi Santos dan juga ayah mertuanya yaitu Ajay. Dia berusaha membuat mereka berpikir untuk memberikannya jatah warisan tanah. Dia mengucapkan kata-kata manis kepada mereka mengenai perjuangannya membesarkan putrinya serta pengabdiannya kepada keluarga mereka selama ini. Dia meminta supaya dia mendapatkan bagian setidaknya 8 biga atau sekitar 1,3 hektar. Lama-kelamaan, ucapan-ucapan manis ini berhasil mempengaruhi Santos dan juga Ajay. Mereka pun setuju untuk memberikan jatah tanah tersebut kepada Puja. Tak hanya itu, mereka juga tak masalah jika Puja menjual jatah tanah untuknya. Namun, rencana yang terlihat sudah berjalan mulus ini kemudian terhalang oleh Devi, ibu mertua Puja. Devi ketika itu tidak bersedia memberikan jatah untuk Puja, apalagi membiarkan Puja menjual tanah tersebut. Dia merasa bahwa tanah itu adalah milik keluarga besar yang harus dijaga baik-baik supaya nantinya bisa diwariskan untuk cucu-cucu mereka. Saat itu Devi juga sempat memarahi Puja. Dia menyuruh Puja untuk tidak sembarangan mengklaim apa yang bukan miliknya. Dan dengan penolakan dari Devi ini, rencana Puja pun gagal karena di dalam keluarga mereka, Devi lah yang mengurus semua masalah keuangan, apalagi masalah tanah di dalam rumah tangga itu. Pendapat Devi juga sangat dihormati oleh Ajay dan juga Santos, sehingga mereka pun tidak jadi menyetujui keinginan Puja. Mereka lebih memilih untuk menuruti kemauan Devi daripada kemauan Puja. Hal ini sontak membuat Puja merasa kesal, namun keinginannya untuk mendapatkan tanah itu masih sangat kuat. Dia tak mau menyerah begitu saja, maka dia pun memutar otak mencari cara supaya bisa mendapatkan tanah tersebut. Selama berpikir, Puja menyadari kalau halangan terbesarnya adalah Devi, dan satu-satunya cara agar dia bisa mendapatkan keinginannya adalah dengan menyingkirkan Devi. Tanpa ragu lagi, Puja pun langsung menyusun sebuah rencana. Setelah menyusun sebuah rencana, Puja baru menyadari kalau dia tidak bisa melakukannya semua sendirian. Dia pun menghubungi adik perempuannya yang bernama Kamla. Lalu dia menceritakan kepada adiknya tersebut apa yang terjadi dan juga rencana yang telah dia siapkan. Dan Puja pun meminta bantuan kepada Kamla. Setelah mendengar cerita Puja, Kamla dengan senang hati bersedia membantunya. Asalkan nantinya dia juga mendapatkan bagian dari penjualan tanah itu. Puja langsung menuruti permintaan Kamla. Dia juga meminta Kamla mencari satu orang lagi yang bisa membantu mereka. Puja meminta Kamla mencari seseorang yang kuat, bisa diandalkan dan juga bisa dipercaya. Begitu mendengar permintaan kakaknya, Kamla langsung teringat kepada kekasihnya yang bernama Anil Verma. Dia pun langsung menyarankan Anil kepada Puja. Tanpa banyak berpikir, Puja menerima saran Kamla. Dia juga meminta Kamla untuk menjelaskan semuanya kepada Anil. Puja pun berhasil menemukan orang untuk melaksanakan rencana jahatnya. Singkat cerita, pada tanggal 22 Juni tahun 2025, Puja membawa putri kecilnya pergi ke rumah orang tuanya yang terletak di kota Gwalior. Kepada Santos, Puja mengatakan kalau dia ingin menenangkan diri setelah dirinya sempat dimarahi oleh Devi karena masalah tanah sebelumnya. Santos pun membiarkan Puja pergi supaya dia bisa mendapatkan angin segar. Setelah sampai di rumahnya di kota Gwalior, Puja bertemu dengan adiknya dan juga pacar adiknya, yaitu Kamla dan juga Anil. Mereka kemudian mendiskusikan rencana mereka dengan lebih matang dan terperinci. Mereka menyiapkan suntikan yang berisi racun yang bisa melemahkan seseorang. Selain itu, Puja juga memberikan kunci rumahnya untuk digunakan Kamla dan Anil nantinya. Setelah semuanya siap, mereka pun siap menjalankan aksi mereka. Pada tanggal 24 Juni tahun 2025, Puja menghubungi Santos melalui telepon. Saat itu dia meminta Santos untuk datang ke rumahnya di kota Gwalior untuk merayakan ulang tahun putri mereka. Dia juga menyuruh Santos untuk mengajak ayahnya, yaitu Ajay. Namun Puja menyarankan kepada Santos untuk tidak membawa ibunya, Devi. Puja ketika itu beralasan kalau Devi pasti masih marah kepadanya. Dia takut hal itu akan mengganggu perayaan ulang tahun putri mereka.
Dia juga mengatakan kalau mereka bisa mengadakan perayaan bersama Devi nanti saat sudah di rumah dan kemarahan Devi sudah mereda. Tak banyak berpikir, Santosh menyetujui keinginan Pooja. Dia pergi bersama ayahnya ke kota Gwalior. Dari kota Jhansi menuju ke kota Gwalior akan membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam jika mengendarai mobil. Sementara Santosh dan Ajay pergi menuju kota Gwalior, Kamla dan Anil juga berangkat ke kota Jhansi. Mereka sampai tepat di depan rumah Devi sekitar pagi menjelang siang hari. Dengan berhati-hati supaya tidak dilihat oleh siapapun, mereka masuk ke dalam rumah Devi. Saat sudah di dalam rumah, mereka langsung mencari di mana keberadaan Devi. Ketika itu mereka menemukan Devi sedang berada di dalam kamarnya. Dia sedang tidur di atas kasurnya. Melihat Devi dalam keadaan tidak siaga, mereka pun langsung bergerak. Mereka mendekati Devi lalu berdiri di samping Devi. Setelah berdiri di sampingnya, Kamla langsung mengeluarkan suntik beracun yang sebelumnya sudah disiapkan. Tanpa menunggu lagi, dia langsung menyuntikkannya ke tubuh Devi. Hal ini mereka lakukan supaya Devi tidak bangun dan berteriak. Namun tidak diketahui jenis obat apa yang mereka suntikkan kepada tubuh Devi tersebut. Sesudah menyuntikkan, mereka menunggu beberapa menit sampai obat tersebut bekerja. Begitu yakin obatnya sudah bekerja, Anil langsung mencekik leher Devi. Sementara itu, Kamla menyumbat mulut Devi dengan sebuah kain supaya dia tidak mengeluarkan suara. Ketika tangan pelaku mencengkram lehernya, rasa sesak dan panik seketika menyeruak di dalam diri Devi. Dalam kondisi separuh sadar, Devi menggerakkan tangannya. Dia berusaha untuk melepaskan cengkraman itu, tetapi kekuatannya telah jauh berkurang akibat pengaruh obat bius. Dia tidak bisa berteriak, mulutnya tersumbat kain sementara tenaganya semakin habis hingga tangannya tak lagi bisa melawan. Pada akhirnya perlahan-lahan Devi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Devi yang sudah tak lagi bergerak, Anil pun langsung menghentikan cekikannya. Sedangkan Kamla melepaskan kain yang ada di mulut Devi. Lalu Anil memeriksa jalan nafas Devi dan saat itulah dia tidak merasakan apa-apa. Dan mereka pun yakin kalau Devi telah meregang nyawa. Lalu karena tujuan mereka telah tercapai, Anil dan Kamla melanjutkan rencana mereka. Mereka mengacak-acak rumah lalu mengambil beberapa perhiasan supaya nantinya kejadian ini akan dianggap sebagai sebuah perampokan. Begitu selesai, mereka langsung keluar dari rumah itu. Setelah keluar dari rumah, mereka juga mengunci pintu dari luar. Lalu tanpa berlama lagi, mereka langsung melarikan diri untuk kembali ke kota Gwalior. Masih di hari yang sama, tepatnya di sore hari, Ajay kembali ke kota Jhansi seorang diri karena saat itu Santosh ingin lebih lama tinggal bersama Pooja dan juga putri mereka. Saat sampai di rumah, dia hendak membuka pintu. Namun pintu itu dalam keadaan terkunci. Dia pun mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama istrinya. Namun tak ada jawaban sama sekali. Karena tidak ada respon, Ajay akhirnya mengeluarkan kunci cadangan yang selalu dia bawa. Dia membuka pintu lalu masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Devi. Dia melangkah menelusuri rumah, namun langkahnya terhenti di ambang pintu kamar. Dari depan pintu, dia melihat Devi terbaring di atas kasur, tidak bergerak. Melihat hal itu, seketika perasaan aneh menyergap hatinya. Dia merasa ada yang salah dengan Devi. Dia berjalan mendekati Devi dan dia melihat wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, dan lehernya tampak menunjukkan bekas tekanan yang tidak wajar. Begitu menyentuh tubuh Devi, dia merasakan tubuh itu sangat dingin. Dan saat itulah dia menyadari kalau Devi sudah tak lagi bernafas. Kemudian Ajay terdiam menyadari kalau Devi telah meninggal dunia. Dadanya langsung terasa sesak dan dia pun langsung meraih tubuh istrinya, mengguncang dengan panik sambil memanggil namanya berulang kali. Tetapi tetap saja Devi tidak lagi merespon. Dalam kepanikan, Ajay segera berteriak memanggil tetangga. Dan dalam waktu singkat, warga desa berkumpul di dalam rumah Ajay. Salah satu dari mereka memeriksa keadaan Devi dan dia menemukan bekas cekikan di leher Devi. Saat itu warga pun langsung berembuk. Mereka berpikir kalau telah terjadi kejahatan di dalam rumah tangga itu. Karena itulah mereka langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Lalu tak lama kemudian, polisi pun sampai di lokasi kejadian. Mereka langsung memeriksa jasad Devi sekaligus memeriksa rumah tersebut. Dalam pemeriksaan jasad, mereka menemukan bekas cekikan. Tak hanya itu, mereka juga melihat kalau kamar milik Devi berada dalam kondisi berantakan. Laci terbuka dan beberapa barang juga diletakkan sembarangan di berbagai tempat.
Karena hal itu, polisi pun langsung mewawancari Ajay, meminta keterangan kepada Ajay yang merupakan suami Devi. Mereka menanyakan apakah rumah mereka biasanya memang seberantakan itu. Dan saat itu Ajay menjelaskan kalau rumahnya biasanya rapi. Dia juga mengatakan kalau ada beberapa perhiasan istrinya yang telah hilang ketika dia cek. Hal ini pun membuat polisi berasumsi kalau kejadian ini merupakan suatu perampokan. Tetapi di saat itu Ajay juga mengatakan kalau saat pulang pintu rumah terkunci rapat, serta tidak ada tanda-tanda pembobolan di rumah tersebut. Hal ini pun lantas menggugurkan kemungkinan perampokan. Tetapi meskipun bukan perampokan, polisi masih berpikir kalau Devi meninggal bukan dengan cara yang wajar, yang artinya kemungkinan besar seseorang telah mengeksekusinya. Sambil melakukan penyelidikan, polisi mengirim jasad Devi ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi lebih lanjut, supaya mereka bisa menemukan lebih banyak informasi. Di saat yang bersamaan, Santos mendapatkan kabar kalau ibunya telah meninggal. Dia pun secara tergesa langsung kembali ke kota Jhansi. Ketika itu Puja memilih untuk tidak ikut bersamanya. Dia beralasan kalau hari sudah sangat malam. Dia kasihan pada putri mereka jika mereka melakukan perjalanan di malam hari. Dia berjanji akan menyusul Santos keesokan harinya. Santos yang sedang kalut pun tak banyak berpikir. Dia menuruti saja apa perkataan dari Puja. Tanpa menunggu lagi, dia pun langsung kembali ke kota Jhansi. Lalu beberapa hari kemudian, prosesi pemakaman untuk Devi pun dilaksanakan. Namun saat itu Puja tetap tak pulang ke kota Gwalior. Dia malah tak bisa dihubungi sama sekali. Santos sempat merasa khawatir dan panik karena hal itu. Tetapi di lain sisi, dia juga terlalu sibuk mengurus pemakaman ibunya hingga dia tidak bisa memikirkan tentang keberadaan Puja. Sementara itu polisi meneruskan proses penyelidikan. Mereka menemukan bukti kalau rumah Devi telah diatur seperti dalam keadaan telah kerampokan. Namun pelaku kemungkinan besar memiliki akses kunci pintu karena tidak ada tanda-tanda pembobolan di rumah tersebut. Hal ini berarti kemungkinan besar pelaku mengenal korban dengan baik sehingga dia bisa memiliki akses kunci itu. Dan kemungkinan besar pelaku juga sengaja menyamar kejadian ini sebagai perampokan. Maka dari itu polisi pun mulai menyelidiki orang-orang terdekat Devi. Polisi memulai penyelidikan dengan mewawancarai keluarga serta tetangga Devi. Dari proses wawancara itu, polisi mengetahui kalau salah satu menantu Devi yaitu Puja memiliki hubungan gelap dengan anak kedua Devi, yaitu Santos, yang mana dia sejatinya adalah adik iparnya sendiri. Selain itu dari wawancara terhadap keluarga Devi, khususnya Santos dan Ajay, polisi menemukan kalau Devi sempat meminta jatah tanah warisan namun ditolak oleh Devi. Hal ini pun membuat polisi merasa curiga. Terlebih bahkan setelah prosesi pemakaman Devi dilaksanakan, Puja tak pernah kunjung kembali ke kota Jhansi. Hal ini membuat polisi semakin mencurigai Puja dan akhirnya pihak kepolisian pun memutuskan untuk pergi ke kota Gwalior untuk menemui Puja. Setibanya di kota Gwalior, polisi langsung mendatangi rumah Puja. Tanpa ragu mereka menginterogasi Puja saat itu juga. Dalam proses interogasi itu, Puja terlihat ketakutan. Gelagatnya aneh seperti orang yang sedang merasa bersalah. Dia juga tak bisa menjawab pertanyaan polisi dengan jawaban yang jelas. Oleh sebab itu, pihak kepolisian pun langsung membawa Puja ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Akhirnya proses interogasi untuk Puja pun dilakukan lebih intens. Polisi menekankan tentang keberadaan rumah yang seperti dirampok namun tak ada tanda-tanda pembobolan. Hal ini menunjukkan kalau pelaku memiliki kunci rumah tersebut. Selain itu polisi juga menanyakan tentang masalah perebutan tanah antara Devi dan juga Puja. Tanpa basa-basi, polisi langsung bertanya apakah Puja yang merencanakan pengeksekusian itu supaya dia bisa menguasai tanah milik Devi. Kemudian karena merasa sudah tak bisa lagi berkutik, Puja pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Karena dia ingin menguasai tanah itu seperti yang ditanyakan polisi. Selain itu, Puja juga menjelaskan kalau dia telah dibantu oleh adiknya dan juga kekasih adiknya, yaitu Kamla dan juga Anil. Mendengar pengakuan Puja, polisi kota Jhansi langsung berangkat ke kota Gwalior untuk menangkap Kamla dan juga Anil. Dalam proses penangkapan itu, polisi menemukan sebuah jarum suntik dan juga beberapa perhiasan yang diduga milik Devi. Polisi langsung menyimpan barang-barang itu untuk dijadikan barang bukti nantinya. Dengan bukti yang kuat dan juga pengakuan dari pelaku, polisi secara resmi menetapkan Puja, Anil, dan Kamla sebagai tersangka utama dalam pengeksekusian berencana terhadap Susila Devi.
Ketiganya didakwa atas tuduhan pengeksekusian berencana, perampokan, dan juga konspirasi kriminal, di mana Puja ditetapkan sebagai dalang utama sedangkan Anil dan Kamla ditetapkan sebagai pengeksekusi. Saat ini ketiganya ditahan di penjara sembari menunggu persidangan resmi dilakukan. Namun sampai konten ini dibuat belum ada informasi terkait kapan persidangan akan dilaksanakan. Jika nantinya ketiganya dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana, perampokan, serta konspirasi kriminal, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Puja merupakan seorang menantu yang diterima sebagai bagian dari keluarga oleh Devi. Namun dia malah memilih jalan pengkhianatan. Diam-diam dia menyusun rencana keji untuk melenyapkan ibu mertuanya sendiri. Karena hal itu, racun dan jeratan tangan menggantikan kasih dan kesetiaan. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung berubah menjadi tempat eksekusi. Andai saja keserakahan tak mengaburkan hati nurani, andai saja rasa hormat tak kalah oleh nafsu akan warisan, mungkin Susila Devi masih bisa duduk di beranda rumahnya, menatap ladang bersama suaminya, dikelilingi cucu-cucu yang tumbuh dalam kedamaian. Namun, tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan justru berubah menjadi alasan suatu pertikaian. Kini Ajay dan Santos harus menanggung derita karena kehilangan orang terkasih dalam hidup mereka. Tak hanya itu, mereka juga harus merasakan luka yang mendalam karena dikhianati oleh orang yang telah mereka percaya. Rasa sakit ini harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Santos bisa melewati kesedihan ini. Serta juga untuk Devi, semoga Devi dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.